Salam sehat untuk semua rekan saya yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, sahabat hidroponik akan membahas tentang hama wereng. Wereng adalah sebutan umum untuk serangga penghisap cairan tumbuhan. Ukuran tubuhnya kecil. Terdapat beberapa jenis hama wereng, beberapa di antaranya antara lain wereng hijau dan coklat. Karena hanya bisa hidup dengan menghisap cairan tumbuhan, wereng menjadi hama penting dalam budidaya tanaman. Selain sebagai pemakan langsung, wereng juga menjadi vektor bagi penularan sejumlah penyakit tumbuhan dari kelompok virus. Wereng memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungannya. Bahkan, satu jenis wereng mampu menghasilkan keturunan yang tahan terhadap kondisi tertentu. Penggunaan satu jenis varietas secara terus-menerus bisa menjadi salah satu faktor penyebab ledakan hama wereng. Untuk itu, pergiliran tanaman dan varietas perlu dilakukan untuk memutus rantai hidup wereng. Selain itu, penjarangan pada jarak tanam juga mampu mengurangi serangan hama wereng. Dalam melakukan kegiatan pertanian, keseimbangan ekosistem dan rantai makanan harus terjaga. Keberadaan predator alami wereng seperti laba-laba, kumbang, kepik permukaan air, dan belalang bertanduk panjang akan mampu mengendalikan populasi hama wereng. Untuk itu, kita perlu menjaga tempat hidup dari para predator tersebut yang biasanya hidup dalam semak dan beberapa tanaman gulma. Jika pengendalian kultur teknis serta pengendalian secara biologi tersebut tidak mampu mengatasi serangan hama, maka kita bisa melakukan pengendalian secara mekanis, yaitu dengan menggunakan perangkap lampu di malam hari. Alternatif terakhir ketika serangan hama sudah melebihi ambang batas ekonomi adalah dengan melakukan pengendalian dengan penggunaan pestisida alami. Pestisida alami bersifat mengurangi serangan hama, bukan untuk membunuh hama. Oleh karenanya penggunaan pestisida alami tidak akan mematikan predator alami dari hama tersebut. Cara kerjanya adalah mengusir hama dengan bau tertentu ataupun dengan menghilangkan nafsu makan hama. Untuk mencegah hama wereng, bahan yang sering digunakan adalah biji mahoni atau biji daun sirsak. Di dalam bahan ini terdapat repelen penolak serangga, dan antividen penghambat nafsu makan. Berikut ini beberapa tips mengenai pembuatan pestisida alami dari daun sirsak. Sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk klik subscribe bagi yang belum subscribe, klik lonceng agar Anda mendapatkan berita terbaru dari kami, klik jempolnya, dan komen, karena dengan klik dari Anda, maka saya akan lebih bersemangat untuk memberikan informasi, tips bertanam dengan mudah dan murah. Untuk membuat pestisida alami dari daun sirsak diperlukan daun sirsak sebanyak 1 genggam, rimpang jeringau sebanyak 1 genggam, bawang putih 20 siung, sabun colek 20 gram dan air sebanyak 20 liter. Daun sirsak berfungsi sebagai penghambat nafsu makan serangga, sedangkan jeringau dan bawang putih berfungsi untuk mengusir serangga dengan baunya yang khas. Bawang putih juga mengandung alicin yang akan membantu pertumbuhan jaringan yang rusak. Sementara itu sabun colek berfungsi sebagai perekat ketika larutan disemprotkan. Cara pembuatan, daun sirsak, rimpang jeringau, dan bawang putih ditumbuk sampai halus, kemudian dicampur dengan sabun colek. Campuran tersebut kemudian direndam dalam air 20 liter selama 2 hari. Larutan selanjutnya disaring dengan kain halus dan siap diaplikasikan. Setiap 1 liter air saringan diencerkan dalam 15 liter air, kemudian disemprotkan merata ke bagian bawah tanaman padi. Cara lainnya yakni menggunakan biji dan daun sirsak yang sudah dicincang halus sebanyak 250 gram, dicampur dengan mikroba efektif mikroorganisme, sebanyak 50 ml,
tetes gula sebanyak 50 ml, dicampur dengan 1 liter air. Keseluruhan bahan dimasukkan ke dalam drum plastik, tutup drum rapat-rapat dan simpan ke dalam ruangan yang hangat 20-35 derajat Celcius dan tidak terkena sinar matahari langsung. Aduk secara teratur dengan cara menggoyangkan ember dan tutup drum dibuka sebentar untuk membebaskan gas. Fermentasi akan mulai dan gas akan dibebaskan dalam 2-5 hari. Lalu masukkan ekstrak yang dihasilkan ke dalam botol plastik setelah disaring. Penggunaan ekstrak dapat dilakukan dengan disiramkan ke tanah atau tanaman secara merata dalam bentuk larutan dengan dosis 5-10 centiliter per liter air. Penyemprotan pada tanaman yang dilakukan setelah pertumbuhan tunas, secara kontinu sebelum hama atau penyakit muncul. Penyemprotan dilakukan sore atau pagi hari, di waktu angin tidak bertiup kencang atau setelah hujan. Demikian adalah cara mengatasi hama wereng secara organik. Silahkan komen di kolom komentar untuk berbagi dengan rekan yang lain, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan sehat selalu.